Gitu. Makanya gue agak sakit hati ketika dikait-kaitkan gitu loh. Mentang-mentang anak polisi, nggak ada, anak gue tuh sama kayak anak-anak yang lain. Nggak apa-apa, periksa aja. Kalau itu mah, ya mudah-mudahan Pak Kapolri akhirnya tahu masih ada seorang kombes yang mungkin lebih kaya seorang Bribda daripada seorang kombes Pol Abu Bakar Tertusi. Kami hidup normal kok, normal. Ya kita kan punya fakta hukum, biar fakta hukum yang berbicara. Kalau opini masyarakat kan masyarakat juga tidak 100% tahu. Netizen kan tidak 100% tahu kejadian yang sesungguhnya seperti apa. Jadi kalau menurut aku mereka berpendapat, kan kita negara demokrasi kan Ted. Bebas orang berpendapat apapun gitu, tapi selama masih dalam koridornya, ya kan. Selama ini kan berita-berita yang ditampil nggak salah juga, karena berita yang ditampilkan kan baru sepihak dari pihak lawan. Dari pihak kami kan belum memberikan klarifikasi. Kenapa gue nggak mau kasih klarifikasi, Ted? Karena menurut gue tuh gini loh, Ted. Menurut gue, sebelum ada bukti otentik, belum ada bukti yang bisa gue pegang, belum ada, gue nggak mau ngomong dulu. Tapi sekarang kan gue udah punya CCTV-nya, gue udah punya videonya gitu loh. Dan sebenarnya gue dapet itu udah berapa hari yang lalu, Ted. Cuman karena gue masih menjaga marwah, yang takutnya nih Ted akan menjadi aib buat almarhum, kan gak enak, kasihan almarhum. Iya. Dan mungkin gak, gue lebih baik rela gue yang nganterin anak gue, Ted. Ya kan, gue nggak apa-apa deh, gue anterin anak gue pagi sekolah. Kalau mau pergi pun gue drop deh. Lo mau pergi kemana, mau ke rumah temen lo, gue anterin, gue drop. Ya ibarat kata gue jadi supir anak gue lah untuk saat ini. Ya sekarang gini deh Ted, kalau memang ada perlakuan istimewa nih ya, perlakuan istimewa, gue merasa gue istri siapa, anak-anak gue nggak dikawal polisi, Ted. Anak-anak gue nyetir sendiri, gue pun nyetir sendiri, Ted. Nggak ada ajudan, yang standby di rumah nggak ada. Memang laki gue memperlakukan kami tuh seperti itu gitu. Beda kalau misalnya laki gue kan misalnya kalau kayak di Brimob itu memang udah ada protapnya lah gitu. Dan gue memang pakai driver ajudan itu kalau ada acara dinas doang. Kalau nggak ada acara dinas sih enggak. Gitu. Kayak di rumah dinas gue nih melekat berapa orang gitu kan. Ya udah itu gue pakai di rumah dinas. Di Bogor kan lu lihat sendiri ada nggak? Nggak ada kan. Memang hidup gue sebagai layaknya orang hidup gitu loh. Ya seperti orang biasa, bisa dibuktikan kok. Gue juga nggak bermewah-mewah, anak gue masih gue suruh cari duit sendiri buat hidup. Ya kan, karena memang gue selalu bilang sama anak gue, ini semua sementara, jabatan tuh sementara. Kalian hidup tuh berproses, yang jadi polisi itu bapak lo gitu. Makanya gue agak sakit hati ketika dikait-kaitkan gitu loh. Mentang-mentang anak polisi, nggak ada, anak gue tuh sama kayak anak-anak yang lain. Periksa aja. Kalau itu mah, ya mudah-mudahan Pak Kapolri akhirnya tahu masih ada seorang kombes yang mungkin lebih kaya seorang Bribda daripada seorang kombes Pol Abu Bakar Tertusi. Kami hidup normal kok, normal. Kalau misalnya mau diperiksa ya standar aja hidup, nggak susah, nggak apa. Jadi ibarat kata gini ya Ted, kita hidup tuh ya, kalau suami gue kan selalu ngajarin gue gini Ted,
ada kita nikmatin, nggak ada ya udah. Jadi memang tidak ada yang bermewah-mewahan. Seandainya, dan ini pesan laki gue ya Ted, kalau gue menginginkan sesuatu barang, ya lo cari sendiri gitu loh, ya kan kebetulan juga kita ada beberapa anak-anak sih sebenarnya, gue juga ada, tapi kemarin kan lo tahu kan keadaan Corona kemarin, pada akhirnya bangkrut usaha segala rupa, kehilangan duit berapa banyak, yang harus bagaimana, ya udah kita jalanin Ted. Jalan Tuhan yang udah turun naik, jungkir balik segala, gue jalanin Ted. Apalagi jalan yang dibikin manusia, ibarat kata fitnah, chipcon yang diciptakan untuk ngancurin kita udah jalanin semua Ted. Persekusi pun sudah pernah. Jadi kita tuh sudah ikhlas apapun itu, biar Allah lah yang menyelesaikan semuanya gitu. Ya elah pertanyaan, lo main sama gue dari dulu Ted, emang begini gue adanya, mana pernah. Ya kalau lebih, kalau apa kan gini loh, maksud gue gini, kalau misalnya orang bilang flexing, sebenarnya gini loh Ted, kadar branded buat gue sama lu kan beda, kadar branded gue sama mereka kan beda. Orang bilang pakai Gucci udah pakaian sehari-hari, ya kan? Gue bilang itu mahal banget. Sebenarnya sih kalau menurut gue ya Ted, kalau yang kayak gitu-gitu sebenarnya ya itu hak orang masing-masing sih Ted. Cuma mungkin ya jangan ditaruh di medsos gitu. Sekarang nggak taruh di medsos, kita jalan ke mall aja di foto, ya kan? Ibarat kata kan kayak gitu loh. Kalau gue sih memang dari dulu kalau memang ada gue pakai, kalau nggak ada yang enggak gitu. Dan memang dari dulu kan Ted, zaman dulu kan gue artis Ted. Sebelum jadi Bayangkari gue udah pakai barang bermerek, ibarat kata begitu, ya kan? Ya, ibarat kata dari dulu gue udah pakai Coach, udah pakai LV, baju gue udah Zara, kan ibarat kata begitu. Jadi kan buat gue tuh bukan suatu kemewahan, di mata gue tuh bukan suatu kemewahan gitu loh. Maksudnya ya biasa aja, bukan sesuatu yang harus gue pamerin juga gitu loh. Gue pakai itu karena memang gue nyaman pakai itu. Orang lo kan tahu sebelum gue berhijab gue kadang-kadang cuma pakai celana pendek sama kaos sama sendal jepit, iya kan? Maksudnya nggak ada yang berubah dari hidup gue dari lu awal tahun berapa kita ketemu 2001 sampai detik ini, ada nggak perubahan di hidup gue? Nggak ada kan? Bocor-bocornya gue sama, apapun sama, semua masih sama. Karena gini, buat gue tidak perlu merubah hidup gue untuk menentukan kelas gue ada di mana, ya kan? Lo mau pakai barang branded gimana kalau hidup lo tidak berkelas, ya udah gitu loh. Kalau gue pun nggak perlu itu. Gue tuh tipikal orang yang dari zaman gue dulu artis Ted, ada nggak sih gue yang namanya yang sok cantik, yang apa bahasa kita dulu, yang kamuflase di depan kamera begini, di luar nggak ada kan? Di luar kamera, di dalam kamera ya memang gue begini adanya gitu loh. Dan gue tuh akhirnya terbiasa, apapun pasti gue selesaikan, semua pasti gue selesaikan. Cuman kita butuh waktu dalam proses untuk menyelesaikan semua itu gitu loh. Jadi gue tuh sebenarnya berarti sabar dan ikhlasnya tuh udah full banget sih sebenarnya gitu. Apalagi gue pernah kehilangan semuanya. Kemarin ya Ted, ini gue cerita. Ini eksklusif gue cerita sama lo ya Ted. Ini gue mau nangis kalau cerita. Dari bulan November sampai hari ini, itu ujian kehidupan rumah tangga kami, anak-anak kami itu bertubi-tubi loh. Pada tanggal 23 November kemarin, ulang tahun gue, laki gue kecelakaan. Yang ibarat kata kalau orang lihat, ya Allah itu mah udah Tuhan lah urusannya. Sembuh laki gue, ada lagi laki gue difitnah. Habis itu kejadian ini, ada lagi banyak-banyak kejadian. Tapi kan gue gak perlu cerita di depan kamera kan. Itu sebenarnya pelajaran hidup. Tahun kemarin gue bangkrut, habis semuanya, ya kan? Gak ada orang yang tahu kan. Orang masih berpikiran, oh hidupnya mewah, karena memang gue tidak pernah menunjukkan kesusahan gue di depan orang-orang gitu. Oh masih begini, masih begitu gitu. Alhamdulillah ya Ted, gue tuh masih punya suami, punya anak-anak yang mengerti, dan mereka memang kehidupan gue sama anak-anak juga yang nggak terlalu tiap hari ke mall makan enak, enggak, emang ya udah. Ya lu lihat sendiri anak gue si Akbar, iya kan? Anak, ya kalau ibarat kata, kalau dipikir-pikir bapaknya siapa, bisa lah dia beli iPhone terbaru, enggak kan? Handphonenya masih handphone jadul yang udah agak-agak hang mungkin ya, cuman ya udah sampai rusak lo pakai itu gitu loh. Jadi nggak apa ya, buat gue
Gue udah sampai di mana titik yang gue udah ikhlas, Ted. Gue tinggal menyelesaikan semua persoalan yang ada gitu loh. Tinggal bagaimana caranya anak-anak gue sekarang bisa menggapai mimpi-mimpinya. Makanya sebenarnya dengan kasus ini ada beberapa mimpi anak gue yang mudah-mudahan sih kalau memang jalannya Allah itu bisa terjadi ya gitu loh. Cuman ya doain aja deh, Ted. Hikmah daripada kejadian ini adalah keluarga gue semakin solid, Ted. Keluarga gue semakin solid. Gue lihat kakaknya ngurusin adiknya bagaimana, adiknya ngurusin kakaknya bagaimana, support sistemnya, suami gue bagaimana sama anak-anak gue, sama gue. Jadi kita tuh tambah solid gitu loh. Jadi ternyata dengan hikmahnya ini kita sekeluarga bisa ngambil kesimpulan selama kita selesainya bersama-sama, kita selesaiin ini semua bersama-sama, mau ada omongan dari luar bagaimana, mau ada anteman dari luar bagaimana, kita bisa menghadapin ini.